Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah memasuki salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan dalam rangka menegakkan atau menghidupkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menegakkan atau menghidupkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan, selain sholat tarawih, kemudian sholat witir, bersedekah, yaitu kegiatan tadarus Al-Quran. Nah, kegiatan tadarus ini, selain bisa dilakukan sehari-hari, juga telah menjadi ritual atau tradisi masyarakat Muslim, khususnya dalam rangka mengisi hari-harinya selama bulan Ramadan. Adapun kata tadarus berasal dari bahasa Arab, yaitu tadarosa, yatadarosu tadarosan. Berasal dari wazan tafa'ala, yatafa'alu tafa'alan, yang memiliki arti musyarakah atau saling. Adapun asal kata dari tadarus, yaitu berasal dari bahasa Arab darosa, yang berarti belajar. Akan tetapi, sebenarnya tadarus atau darosa memiliki makna lain, seperti al-qiraah wa ta'lim, yaitu membaca dan mempelajari. Begitu juga bermakna at-tarwid, yaitu melatih atau membiasakan. Adapun secara prakteknya, tadarus Al-Quran adalah kegiatan membaca Al-Quran yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana salah satu membaca Al-Quran, kemudian yang lainnya menyimak atau mendengarkannya. Sehingga tidak bisa disebut tadarus apabila dilakukan secara sendirian tanpa adanya orang lain. Kemudian ada juga yang memaknai tadarus secara umum, yaitu kajian Al-Quran atau kajian yang berfokus pada Al-Quran, tidak hanya membaca, tapi juga mempelajari ilmu-ilmunya seperti ilmu qiraat, ilmu tajwid, dan bagaimana cara menyingkap atau mentadabburi maknanya. Nah, semua ini termasuk dalam kategori tadarus Al-Quran. Akan tetapi, kegiatan tadarus yang terkenal di masyarakat Indonesia, yaitu kegiatan membaca Al-Quran, di mana terdapat satu forum atau satu majelis, yang mana satu orang membaca Al-Quran, sedangkan orang-orang lain atau anggota-anggota majelis lain mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, lalu membenarkan jika terjadi kesalahan atau kurang tepat dalam bacaan. Lalu adakah dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang praktik atau keutamaan membaca Al-Quran? Jawabannya tentu saja ada. Kalau kita lihat di Al-Quran surat Ali Imran ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Nah, kata tadrusun pada ayat ini berarti dirasatul kitab atau dirasatul Quran, yang mana oleh para mufassir menyebutkan maknanya membaca Al-Quran yang disertai dengan pemahaman. Ada juga yang menyebutkan membaca Al-Quran secara perlahan dengan cara menghafal maupun mentadabburinya. Lalu ada juga beberapa riwayat hadis yang menerangkan tentang praktik dan juga keutamaan tadarus Al-Quran. Seperti hadis yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran." Bahwasanya malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan menemui Rasulullah untuk bertadarus Al-Quran dengannya. Nah, kemudian para ulama pensyarah hadis seperti yang disebutkan dalam Umdatul Qori, Syarah Shahihul Bukhari, menyebutkan
makna dari fayudarisul Quran adalah at-tana'ub, yaitu saling bergantian antara Rasulullah dan malaikat Jibril ketika membaca Al-Quran. Misalnya, Rasulullah membaca 10 ayat, kemudian malaikat Jibril mendengarnya, lalu malaikat Jibril membaca Al-Quran 10 ayat, dan Rasulullah mendengarnya. Begitu juga seterusnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril inilah yang menjadi makna tadarus yang kita pahami, yaitu kegiatan membaca Al-Quran di mana salah seorang membacanya dan yang lainnya mendengarkan. Kemudian ada juga hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan tadarus Al-Quran. An Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yaqra'una wa yata'allamuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafaz bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, tidak ada satu kaum yang berkumpul secara bersama-sama di rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan juga mentadaburi atau mentadarusnya secara bersama-sama, kecuali mereka akan dilindungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat Allah, dan Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikat di sisinya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya ada anjuran dan praktek dari tadarus Al-Quran yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, tidak hanya berfokus pada membaca Al-Quran, tapi juga bisa mempelajarinya dan mentadaburi maknanya. Hal ini juga dikarenakan tadarus Al-Quran memiliki banyak fadilah atau keutamaan, seperti dilindungi oleh para malaikat dan juga mendapat rahmat Allah. Kemudian ada juga beberapa riwayat atau asar dari para sahabat dan tabi'in yang menjelaskan tentang praktik tadarus Al-Quran. Seperti halnya sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab yang membuka majelis bersama para sahabat, termasuk Ibnu Abbas di dalamnya, untuk menyingkap atau mengetahui makna dari Al-Quran. Seperti mengetahui tafsir dari Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasannya Imam Mujahid menyetorkan hafalannya atau bacaannya kepada Ibnu Abbas dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian beliau juga menanyakan makna dari ayat-ayat tersebut. Nah, semua dalil atau riwayat tersebut menunjukkan bahwasanya praktik tadarus sebenarnya telah dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Bahkan Rasulullah SAW juga telah melakukannya bersama malaikat Jibril secara langsung. Oleh karena itu, tadarus Al-Quran menjadi salah satu sunnah yang bisa kita amalkan sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan ini, karena terdapat pahala dan juga keutamaan di dalamnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, tadarus Al-Quran juga memiliki banyak hikmah lainnya. Selain mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tadarus Al-Quran juga sebagai pintu untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dengan cara membaca sambil memahaminya. Hal ini sesuai dengan tujuan Al-Quran diturunkan agar manusia bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Seperti yang disebutkan dalam surat Shad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Bahwasanya Al-Quran diturunkan agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Nah, hikmah selanjutnya dari tadarus Al-Quran yang dilakukan secara bersama-sama adalah kita dapat melatih dan melancarkan bacaan Al-Quran. Karena apabila kita merasa bacaan Al-Quran kita kurang tepat atau kurang lancar, akan ada orang yang mengoreksi dan membenarkan bacaan kita. Kemudian, apabila kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka akan semakin memperlancar bacaan Al-Quran kita. Selain itu, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajrun ithnani. Bahwasanya
orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun mereka yang membacanya secara terbata-bata karena kesusahan, maka mereka akan mendapat 2 pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala karena berusaha membenarkan bacaan tersebut. Selanjutnya, tadarus Al-Quran juga melatih kejelian dan ketelitian kita ketika membaca Al-Quran. Selain itu juga melatih kesadaran kerendahan hati kita kepada orang lain, terutama dalam proses pembenaran jika terdapat bacaan kita yang kurang tepat. Dan yang paling penting, tadarus Al-Quran akan membuat kita merasa semakin dekat dengan Al-Quran dan juga terhadap sang pemilik kalam-kalam di dalamnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan ini, mari kita sama-sama meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif di dalamnya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa secara sempurna dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.